intelektual, eksis, berprestasi. Halo readers, kembali lagi di podcast Yuri Talks episode ketiga dengan tema Unhatching the Quality of Science Generasi Berprestasi bersama saya Umi Uzma dan narasumber kita Kak Kamila Nada Maisa. Halo Kak. Halo Umi. Oke, jadi Kak Kamila Nada Maisa ini biasa dipanggil dengan Kak Nada, salah satu penerima dari beasiswa Bakti Nusa dan merupakan mahasiswa berprestasi 1 FKIP tahun 2022. Jadi Kak Nada ini banyak banget ngeraih prestasi di bidang esai, karya tulis ilmiah, poster seperti Gold Medal Award di Young Inventor Exhibition Media Application kategori Malaysia. Terus ada juga Silver Medal Asian Innovative Science Environmental dan Entrepreneur Fair. Terus ada juga Bronze Medal Indonesia Inventors Day Protection Environment kategori. Terus masih banyak lagi prestasi-prestasi Kak Nada yang gak kalah penting juga. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kalau Umi gimana? Alhamdulillah. Kak Nada nih kan baru aja nih alumni mahasiswa ya. Iya. Jadi kesibukannya sekarang ngapain nih Kak? Alhamdulillah kalau sekarang Kak Nada aktif di sebagai tutor di penalaran matematika SNBT di PT Yapindo. Nah selain itu kakak juga lagi nyusun buku prediksi SNBT buat tahun 2024 sama 2025. Bikin lagi nyusun buku ya Kak? Iya. Doain ya. Oke, Kak Nada kan salah satu award di beasiswa Bakti Nusa nih Kak. Boleh nih Kak dijelasin beasiswa Bakti Nusa tuh beasiswa yang kayak gimana sih? Oke, jadi beasiswa Bakti Nusa itu kepanjangannya beasiswa aktivis Nusantara, yang dimana itu tuh kayak beasiswa kepemimpinan di bawah naungannya Dompet Duafa, yang dimana kami tuh kita sebagai awardee nanti kita bakal ditekankan 4 nilai kayak cendekia, integritas, melayani masyarakat dan juga bertransformasi. Itu tuh ibaratnya ya kita harus balance di antara keempat itu. Kalau mulai dari integritas, dimana caranya kita kayak contohnya tepat waktu, harus menghadiri apapun gitu. Terus kalau cendekia ya kita harus memiliki jiwa-jiwa belajar gitu ya kan. Terus melayani masyarakat, kita punya project buat masyarakat gitu. Iya benar, yang dimana itu tuh bermanfaat bagi orang-orang dan terus ya kita harus mengikuti perkembangan zaman lah ya kan, bertransformasi gitu dari A ke B gitu. Oke, kalau Umi dengar-dengar tadi itu kan beasiswa Bakti Nusa banyak nih Kak kayak yang sedikit tadi itu. Kira-kira kenapa sih Kak Nada tertarik buat ikut beasiswa Bakti Nusa ini? Oke, jadi alasan kenapa aku tertarik ikut beasiswa Bakti Nusa ini karena yang pertama aku tuh pas semester akhir udah mulai kepikiran nih. Aku waktu udah lulus nanti mau ngapain, apalagi pas denger dari orang nih kan transisi antara menjadi mahasiswa ke pasca kampus gitu, itu tuh bener-bener jomplang. Ibaratnya kita pas mahasiswa aktif A, aktif B, aktif C, tapi tiba-tiba di saat kita udah wisuda kayak aku nggak punya kegiatan lagi gitu kan. Jadi kayak kayaknya aku harus perlu mencari wadah di mana aku bisa terus kegiatan gitu ya. Iya, harus terus bertumbuh gitu. Apalagi beasiswa Bakti Nusa ini nggak hanya ini kan kayak kita di mentoring pasca kampus, tapi juga kita diberi pelatihan kayak kebahasaan, terus wajib punya leadership project gitu. Mungkin kalau aku nggak gabung Bakti Nusa, aku nggak bakal punya project gitu. Masih bingung gitu ya Kak mau ngapain kalau nggak ikut beasiswa Bakti Nusa. Iya benar. Oke, Umi pengen tahu deh Kak, pas awal-awal Kak Nada untuk persiapan apply beasiswa Bakti Nusa tuh apa aja sih yang perlu disiapin gitu? Di tahap administrasi mungkin. Jadi kurang lebih buat tahap-tahapannya itu yang pertama itu ada administrasi, dimana kayak administrasi kita wajib TOEFL ataupun IELTS itu bebas. Ada minimalnya Kak? Enggak sih, tapi prediction bisa. Jadi kayak prediction yang biasanya gratis di IG, nah itu bisa gitu. Terus syaratnya juga syarat rekomendasi. Terus kita wajib punya leadership project. Kita wajib punya project entah itu yang sudah berjalan ataupun projectnya itu masih berupa gagasan yang baru mau dibuat gitu.
Iya betul. Nah, habis tahap itu kalau kita lolos, kita lanjut ke tahap wawancara. Nah, kalau tahap wawancara ini biasanya interviewer itu lebih bertanya tentang pribadi kita, bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan, bagaimana profil diri kita lah kayak gitu. Terus next dari situ kita lanjut oh enggak, sebelum wawancara ya, lupa. Kita ada voting gitu, kayak voting minta dukungan ke teman-teman kita buat dukung kita gitu. Biar terpilih gitu dari sosial media gitu ya Kak? Iya benar. Jadi kebetulan aku kemarin tuh vote-nya pakai kayak Google Form gitu. Jadi kayak satu pemilih tuh cuman boleh memilih satu atau dua, lupa deh gitu. Cuman boleh memilih itu. Nah terus habis tahap wawancara kita ke presentasi leadership project itu sendiri. Yang udah digagasin pas administrasi tadi gitu. Iya benar. Tadi kan Kak Nada bilang di administrasi itu menampilkan project-project gitu ya Kak. Mau tahu dong project Kak Nada tuh kira-kira apa sih, boleh di-spill nih Kak? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih project dari Kak Nada. Oke, jadi leadership project aku itu namanya Nomcare atau Nursing Home Care. Itu lebih fokus ke bidang sosial. Sebenarnya itu tuh projectnya berawal dari ketidaksengajaan gitu, Kak. Iya, nggak sengaja. Kan pembukaan Bakti Nusa itu waktu tahun dulu tuh agak lupa sih, kayak akhir Oktober menuju November. Nah, aku tuh magang pas September, awal-awal Oktober. Nah, magang terus pulang magang aku jajan lah gitu di KM5 daerah Palembang. Nah terus ketemulah sama kayak nenek-nenek tuh, kayak kita aja gitu beli gorengan bawa uangnya cuma kayak 1.000-2.000, lo kok bisa gitu ya kan. Nah ternyata nenek-nenek itu dari panti jompo, terus ngobrol-ngobrol lah hingga aku tuh memutuskan akhirnya besok mau ke panti ya. Nah terus kepikiran juga, aku udah lama pengen nge-goals beasiswa Bakti Nusa, kayaknya bisa deh ini jadiin project gitu, udah berpikir kayak gitu. Nah terus setelah itu cerita ke teman-teman kayak aku kayak gini loh, terus teman-temanku tuh pada ngedukung. Alhamdulillahnya, terima kasih teman-temanku. Nah jadi teman-temanku tuh pada ngedukung, ayo Nat kita bikin aja gitu tim gitu. Jadi di situ timnya aku sebagai leader. Dan alhamdulillah sampai sekarang total volunteernya itu ada 15 orang. Nah intinya project itu merupakan keresahan kami atau karena kondisi psikososial lansia, khususnya di panti jompo kan, kadang mereka merasa kesepian, kadang kayak ya gitulah, kata mereka kami senam aja jarang gitu. Nah dengan hadirnya Nomcare, kebetulan program kerja kami itu ada kayak senam-senam gitu setiap Jumat sama teman-teman. Terus ada kayak berbagi juga, mendengarkan cerita. Kebanyakan mereka tuh kita dengerin aja udah seneng gitu. Karena mereka tuh nggak punya kepada siapa sih kayak atau ini bercerita. Kalau kita kan masih bisa lah kayak ke teman-teman kita kayak receh yuk atau kita kumpul yuk, nah gitu masih bisa kan. Tapi kalau mereka tuh kayak sedih banget gitu, buat cerita aja nggak ada buat temen yang denger. Jadi project kakak itu Nomcare yang ke panti gitu ya Kak, lebih tekan ke panti jompo gitu, buat melakukan kegiatan-kegiatan ke panti-panti jompo gitu. Oke. Di tahap administrasi ada nampilin esai gitu juga nggak? Karya tulis mungkin? Kalau buat esainya itu nggak ada sih, tapi lebih ke surat rekomendasi, bagaimana sejauh mana pemberi rekomendasi itu mengenali kita. Nah itu kebetulan kalau pemberi rekomendasi aku tuh dosen pembimbing kan, jadi dia agak lumayan panjang mendeskripsikan diri. Jadi itu salah satu poin juga ya Kak dari surat rekomendasi. Kalau dari project-project kakak tadi itu kan dicantumin dalam tulisan gitu kan Kak? Iya. Nah itu kira-kira kakak buat tulisannya itu susah banget sih Kak? Maksudnya tuh memindahkan pemikiran kita ke dalam tulisan gitu. Jujur sebenarnya susah sih ya. Sebenarnya susah, tapi kakak itu kemarin berusaha bertanya kepada award di Bakti Nusa sebelumnya. Bagusnya kayak gimana sih? Kayak aku meminta koreksi kayak proofreading lah kalau istilahnya gitu. Nah terus setelah mendapatkan pencerahan gitu, udah bisa mendapatkan pencerahan,
baru deh kayak oh ternyata kita menjelaskan dulu latar belakang, terus tim kita bagaimana, terus target kita siapa, indikator keberhasilan program kerja kita itu kayak gimana dan lain-lainnya gitu, kayak benar-benar diestimasi sampai ke biayanya juga. Oke. Kan tadi Kak Nada juga salah satu leaders di UKM kan, UKM Yurit. Leaders 9 ya Kak? Iya benar. Nah kira-kira ada nggak sih hubungannya dari keterlibatan di beasiswa Bakti Nusa Kak Nada yang nge-apply gitu? Tentunya ada sih. Menurut aku Yurit itu sebagai rumah yang membuat aku bertumbuh juga. Nah, dimana kan di Yurit ini kan ibaratnya kita misal megang sebuah acara nih, kita jadi departemen kominfonya lah sebagai PG publikasi. Nah, dimana itu bisa kita masukin ke pengalaman kita. Buk prestasi ya Kak, yang iya. Untuk di administrasi tadi. Soalnya di Bakti Nusa itu kita ditanyain kayak organisasi apa yang kamu aktif, kamu selama di organisasi itu pernah jadi apa aja. Jadi benar. Jadi buat teman-teman di organisasi kayak misal walaupun banyak yang diemban itu nggak apa-apa, jelasin saja nanti di CV apa yang kamu lakukan, itu jadi nilai plus. Jadi simulasi juga sih Kak. Misalnya kan kita dari organisasi udah terbiasa gitu ngomong di depan banyak orang, jadi pas udah nge-apply beasiswa juga udah terbiasa gitu kan Kak. Iya benar. Terus rumah Yurit ini teman-temannya pada support gitu. Nah, bahkan kemarin juga minta vote-nya sama teman-teman UKM Yurit. Jadi menambah semangat juga sih ya Kak kalau ada lingkungan yang support gitu. Benar banget. Kegiatan dari beasiswa Bakti Nusa itu ngapain aja sih Kak, selain kan Kakak tadi ada project. Nah kan kegiatannya tuh nggak dari project Kakak aja kan, kira-kira kegiatannya itu apa aja sih Kak dari beasiswa Bakti Nusa gitu? Jadi selain kita punya project di Bakti Nusa itu kita misal lulus nih, kita ada perkumpulan ini buat kumpul nasional gitu. Kebetulan angkatanku itu ada 50 orang dari 14 kampus kalau nggak salah, itu kumpul kemarin di Solo. Nah terus setelah itu setiap bulannya ada mentoring gitu Kak, ada mentoring kayak sekali atau 2 kali. Nah mentoring itu ngebahas sesuai apa yang kita butuhkan. Apalagi akhir-akhir ini kami lagi sering bahas mengenai transisi, karena emang masa transisi mahasiswa ke pasca itu benar-benar kerasa sampai kami menangis lah gitulah, kayak galau ya Kak? Iya bener, udah kerja kah, lanjut di mana gitu, ya ampun, jadi begitu deh. Berarti beasiswa Bakti Nusa ini sistem pengrekrutannya itu bukan per universitas gitu ya Kak, per wilayah gitu ya kurang lebih mungkin bisa dibilang per kampus sih. Contoh kayak misal mungkin di Sumatera Selatan itu namanya wilayah Palembang, itu cuma ada di Universitas Sriwijaya. Tapi kayak misal wilayah Surabaya, nah itu ada ITS sama ini UNER. Nah jadi kayak gitu sih sistemnya. Ada beberapa universitas yang terlibat gitu ya Kak? Kebetulan kalau di wilayah Sumatera Selatan cuma Unsri doang yang bermitra. Boleh nih Kak kasih tips and trick buat teman-teman semua biar bisa lolos di beasiswa Bakti Nusa? Oke, buat tips and trick. Yeah. Nah, buat tips and trick kita perlu mengingat sebetulnya aku ngikutin dulu sosialisasi kan. Nah, di situ di sosialisasinya dibilang kalau beasiswa Bakti Nusa ini asnafnya itu fisabilillah. Jadi kita niatkan untuk Allah gitu. Jadi kita niatkan untuk kebermanfaatan, kita niatkan untuk ya nggak hanya sekedar beasiswa gitu, tapi kita bagaimana cara kita bermanfaat, ibaratnya bonus lah, uang-uang gitu. Dan tentunya selain itu ya niatnya kita untuk bertumbuh seperti itu sih kalau buat tips and tricks. Selain itu teman-teman wajib juga persiapan kayak bahasa Inggris. Selain project tadi juga apalagi ya, ini wajib punya leadership project, wajib punya tim, bahasa Inggris, dan lingkungan yang mendukung. Iya, lingkungan yang mendukung. Aduh, ya itu pokoknya intinya semuanya itu harus balance lah dunia akhirat. Oh iya, jadi ada sedikit ini juga waktu wawancara, kadang kita tuh ditanya, coba kamu sebutkan surah ini misalnya gitu. Jadi kayak kita harus siap nggak siap begitu deh. Jadi kita harus balance lah dunia sama akhirat. Oke.
kira-kira ke depannya harapan dari Kak Nada itu apa? Harapan untuk siapa? Diri Kak sendiri? Nada, iya. Oke, kalau untuk harapan ke diri sendiri ya semoga saya bisa mendapat apa yang saya inginkan. Itu sih. Oke, semoga lancar deh pokoknya ke depan gitu ya Kak. Ya, amin. Makasih Yuni. Oke, jadi tadi udah ada tips and trick dari Kak Nada. Yang pertama itu kita harus niat yang baik, terus juga harus mempersiapkan dengan matang terkait persyaratan dari beasiswa Bakti Nusa, terus juga mempersiapkan project dan benefit kayak yang beasiswa itu jadi bonus aja gitu ya Kak. Jangan terlalu tertuju ke beasiswanya uang gitu. Iya. Oke, mungkin dari Kak Nada closing statement-nya Kak, buat teman-teman semua. Buat closing statement ada apa ya? Jadi ini manfaatkan status mahasiswamu sebaik-baik mungkin karena jujur aku kangen. Iya, kayak aduh bingung banget mau ngapain kalau kita masih ada status mahasiswanya. Mungkin kita bisa lomba kali ya, bisa lomba, bisa ini, bisa itu, tapi ya gitu. Jadi teman-teman manfaatin status sebagai mahasiswa, entah itu ikut kampus merdeka, entah itu lomba, ikut A, ikut B, jadi harus aktif lah gitu. Dan terus kita harus punya planning, itu wajib banget sih, wajib punya planning kayak misal bulan ini mau ngapain, tahun depan mau ngapain, atau 5 tahun ke depan aku mau ngapain. Nah itu wajib banget, karena ibaratnya sayang dong kita kayak anak organisasi tapi kita nggak terarah gitu, nggak plan kita harus ngapain. Harusnya kita udah tahu, oh kayaknya aku habis wisuda harus ini. Nah jadi itu sih alasan buat teman-teman harus memanfaatkan status sebagai mahasiswa. Oke, diingat ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja Kak untuk kegiatan kita hari ini. Karena keterbatasan waktu, semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih untuk Kak Nada atas informasi-informasi yang telah diberikan, yang tentu sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga buat para pendengar yang udah dengerin podcast kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya UKM Yurid Unsri, di Spotify Yurid Talks, dan Instagram Yurid Unsri. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.